Shalom semuanya. Saya harap semuanya sehat ya. Amin. Amin. Tetap kuat dan tetap semangat untuk Tuhan. Tetap semangat untuk belajar dan tetap semangat walaupun kita tidak bisa kemana-mana. Kita di rumah aja, tetapi kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita untuk memberikan kekuatan. Amin. 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 Puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik, memuji menyembah Tuhan ini ada caranya, tapi sebelum kita masuk pembelajaran, kita berdoa dulu nih kayaknya ya. Kita harus berdoa supaya Tuhan berikan kita hikmat. Dan bersama dengan Kakak Agustin berdoa untuk kita. Yuk, adik-adik semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang Kau beri bagi kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami akan belajar firman-Mu. Tuhan mampukan kami, berikan kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Semangat semuanya. Semangat. Hari ini kita mau belajar tentang memuji dan menyembah Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan itu harus dengan hati yang semangat, dengan ekspresi yang semangat, karena kita memuji Tuhan. Tidak mungkin kita memuji Tuhan sambil loyo-loyo begini ya, nggak mungkin. Kita semangat ya. Amin. Semangat. Jadi ada 7 cara kita memuji Tuhan. Yang pertama itu kita bertepuk tangan. Nah, bertepuk tangan seperti ini tuh mempermuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena tepuk tangan kita ini menunjukkan sorak-sorai dari hati kita. Tepuk tangan ini mengeluarkan suara yang bisa membuat Tuhan senang. Jadi kita baca ayatnya dulu kali. Di dalam Mazmur pasal 42 ayat 2. Saya bacakan untuk adik-adik sekalian. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Amin. Jadi sudah sangat jelas di situ ya Kak Agustin bahwa kita bertepuk tangan. Dikatakan di sini hai segala bangsa, artinya semua orang kalau memuji Tuhan harus dengan tepuk tangan. Dan banyak lagi yang berikutnya ini bersorak-sorai. Sudah tadi bersorak-sorai dan ada juga bersujud dan berlutut. Nah, bersujud dan berlutut ini kita menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Kita katakan bahwa hanya Engkau Tuhan yang sanggup, ya. Saya tidak mampu Tuhan, Engkau yang mampu. Itu berlutut itu sangat penting ya. Kita perlu rajin untuk berlutut di hadapan Tuhan supaya Tuhan menolong kita, supaya Tuhan memperbaharui hati kita setiap hari supaya kita menjadi anak-anak yang baik. Amin. Selanjutnya kita mengangkat tangan ya, mengangkat tangan seperti ini tuh. Seperti ini ada di semuanya, angkat tangan seperti ini ya. Jadi angkat tangan itu sangat penting buat kita karena pada saat kita mengangkat tangan kita itu menunjukkan bahwa kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita katakan, saya tidak mampu Tuhan, tolong saya. Maka pada saat itu, saat kita mengangkat tangan kita, saat kita berlutut di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Dia menolong kita dalam kesulitan, dia menolong kita dalam pergumulan kita. Selanjutnya adalah menari. Nah, menari ini kan bagi laki-laki mungkin sedikit agak susah, tetapi tidak apa-apa, kita bisa kok, bisa. Karena di dalam Alkitab saya melihat ada yang bisa menari seperti Raja Daud ya. Raja Daud kan kalau kita bayangkan ya, raja itu kan biasanya mereka itu tidak terlalu banyak gerak ya, biasa-biasa aja. Tetapi Raja Daud di sini dikatakan menari. Menari ini luar biasa loh untuk seorang raja. Dia menari untuk Tuhan karena dia tahu hanya Tuhan yang sanggup memberikan dia kekuatan. Amin. Nah, selanjutnya adalah memainkan musik. Nah, adik-adik sekalian, siapa yang tidak kenal musik hari-hari ini? Musik modern saat ini tuh sudah sangat banyak sekali. Kalau dulu-dulu ya masih jarang-jarang lah. Tetapi sekarang musik ini sudah semakin berkembang. Nah, dan bunyi-bunyian musik pun sangat indah sekali. Jadi kalau kita pakai untuk Tuhan ini luar biasa sekali. Saya percaya Tuhan pasti senang. Amen. Dengan musik yang kita pakai sekarang ya Kak Agustinnya. Amen, betul sekarang sekali. di gereja itu kebanyakan ada keyboard ya, sudah ada gitar ya, minimal itu yang ada. Dan kalau lengkap itu banyak sekali, ada saksofon, ada biola dan lain-lain. Nah, puji Tuhan, kalau kita pakai musik untuk Tuhan, kalau kita bertalenta dalam bermain musik, mari kita pakai untuk Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik yang tidak ada talenta di bagian musik, ya tidak apa-apa, kita masih punya suara yang merdu ya, yang bagus, kita nyanyi Betul untuk sekali. Tuhan. Dan mari kita berikan yang terbaik. Dan juga berjalan melompat, kita bisa sambil berjalan dan melompat untuk Tuhan. Seperti contoh orang lumpuh yang sudah disembuhkan Tuhan di Gerbang Indah. Adik-adik boleh baca ayatnya itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 8 ya.
Jadi orang lumpuh ini saking dia gembira, dia bersuka cita disembuhkan, dia melompat untuk Tuhannya. Jadi adik-adik, saya percaya kita semua pasti pernah merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya juga pernah merasakan itu dan hati itu senang banget gitu loh. Kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan itu luar biasa. Kita harusnya tidak malu-malu lagi untuk menari untuk Tuhan. Kita harusnya tidak malu-malu lagi untuk berlompat untuk Tuhan. Jadi adik-adik sekalian, saya mendorong kita semuanya untuk tetap semangat ya. Jaga kesehatannya dan tetap berikan yang terbaik untuk Tuhan. Inilah cara-cara yang saya dapat bagikan untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah adik-adik semua boleh memperhatikan dan mungkin ada tambahan selanjutnya saya persilakan untuk Kak Agustin. Ya, puji Tuhan, luar biasa ya pagi ini kalau kita belajar tentang cara-cara untuk menyembah Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita memuji Tuhan? Mengapa kita harus memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dalam kehidupan kita? Penting gak sih adik-adik kita memuji Tuhan dalam kehidupan kita? Jawabannya pasti penting sekali. Penting banget, sangat penting. Ya, di dalam Mazmur pasal 150 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita belajar dari ini dikatakan bahwa mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan? Hal yang pertama harus kita tahu bahwa karena Tuhan itu adalah Allah yang patut dipuji dalam kehidupan kita. Amin. Dia adalah satu-satunya Allah yang patut disembah, dimuliakan dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, makanya kita patut untuk memuji dan memuliakan Dia. Yang kedua, sebagai ungkapan syukur kita karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Semua kita yang ada pada pagi hari ini, saya percaya bahwa kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa bangun, kita bisa belajar hari ini, saya percaya bahwa itu kebaikan Tuhan. Nah, lewat apa ya kita cara membalas kebaikan Tuhan itu, yaitu memuji dan menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi pencobaan dan masalah dalam kehidupan kita. Setiap orang dalam hidup ini, setiap orang yang ada di dunia ini ada masalah dan pergumulan dalam kehidupannya. Ada pencobaan, tapi ingat, ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, ada kekuatan yang baru. Amin. Amin. So, Amin. hari ini mulai kita praktekkan bagaimana kita memuji dan menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa melewati pencobaan dan masalah dalam kehidupan kita. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Dan seperti dalam Yohanes 4 ayat 24 di situ dikatakan bahwa pujilah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Artinya bahwa kita mengundang Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita supaya memampukan kita untuk melakukan setiap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amen. Termasuk di dalamnya itu memuji dan menyembah Dia. Jadi adik-adik sekalian, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, mari kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ingat pesannya ini, tetap jaga kesehatan, pakai masker saat keluar rumah, rajin cuci tangan, dan jangan keluar rumah kalau tidak sangat penting ya. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo.